Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Seperti biasa, walaupun kita masih dalam kondisi pembelajaran jarak jauh, namun pembiasaan setiap pagi seperti kalian akan melaksanakan pembelajaran di sekolah. Seperti kalian bangun tidur, lalu melaksanakan sholat subuh, membereskan tempat tidur, mandi, sarapan, lalu berjemur sebentar ketika ada matahari atau olahraga kecil di sekitar rumah. Dan setelah itu kalian siap melaksanakan pembelajaran. Kalian siapkan buku dan alat tulis di atas meja. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini, Ibu akan membacakan sebuah dongeng fabel. Ibu tanya, kalian ada yang tahu tidak apa sih dongeng fabel itu? Dongeng fabel adalah dongeng tentang binatang. Sekali lagi, dongeng fabel adalah dongeng tentang binatang. Dan kali ini, Ibu akan membacakan dongeng fabel mengenai tentang tikus dan ular. Judul dari dongeng fabel yang akan Ibu bacakan adalah Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Sekali lagi, kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Ibu harap kalian dengarkan dongeng fabel yang akan Ibu bacakan dengan seksama ya anak-anak. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa sang tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal bagaimana agar sang ular tidak memangsa dirinya. Saat itu sang ular dalam keadaan lapar. Sedangkan ia tidak mempunyai makanan. Sedangkan tikus sedang asik melahap makanannya. Sang ular yang merasa tidak senang dengan keadaan ini lalu menghampiri sang tikus dan berkata, "Dengarkan ucapanku wahai tikus. Sebentar lagi aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Lalu tikus menjawab, "Hei ular, berusahalah dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya berani mengancam, semut pun bisa melakukan hal itu." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus itu. Ia kembali ke sarangnya dalam keadaan perutnya yang masih lapar. Waktu terus berjalan, tetapi sang ular belum juga mendapatkan makanannya. Sedangkan di satu sisi, sang tikus sedang terlelap karena dia sudah kekenyangan dengan makanan yang sudah dia makan. Lalu, tidak lama kemudian, sang ular mengendap-endap masuk ke dalam sarang tikus dan menghampirinya. Lalu ular itu berkata, "Hei tikus, aku sudah berada tepat di dekatmu dan aku sudah siap menyantapmu." Tikus terbangun dengan terkejut. Sambil dia memutar otak bagaimana agar ular itu tidak memakan dirinya. Lalu tikus berkata, "Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir terlebih dahulu. Kita di sini hanya berdua. Kalau kau memakanku, kau akan sendiri. Kau tidak akan punya teman lagi." Sejenak ular itu terdiam. Dia mencoba merenungi ucapan sang tikus. Lalu sang ular bertanya kepada tikus, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus menjawab, "Iya, kita tidak mungkin bisa hidup sendiri. Kalau kita hidup bersama-sama, kita akan bisa mencari makan bersama-sama dan hidup bersahabat bersama-sama." Ular mengangguk tanda mengerti.
Baiklah kalau begitu, ular pun meminta maaf kepada sang tikus. Tikus pun memaafkan sang ular. Mereka tersenyum dan akhirnya mereka beranjak pergi untuk mencari makan bersama-sama. Nah, dari dongeng fabel yang telah Ibu bacakan barusan, coba sekarang Ibu bertanya kepada kalian. Siapakah tokoh yang ada dalam dongeng fabel tersebut? Ibu ulangi. Siapakah tokoh yang ada dalam dongeng fabel tersebut? Pertanyaan kedua. Bagaimana kecerdikan sang tikus? Dari dongeng fabel yang telah Ibu bacakan barusan, sekarang coba kalian jawab pertanyaan dari Ibu. Pertama, siapakah tokoh dalam dongeng fabel tersebut? Sekali lagi, siapakah tokoh dalam dongeng fabel tersebut? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kecerdasan sang tikus hingga ular tidak jadi memangsa sang tikus? Pertanyaan terakhir, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Sekali lagi, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Kalian jawab pertanyaan yang barusan Ibu bacakan di buku, enak ya? Oke. Setelah kalian tadi mendengarkan dongeng fabel yang Ibu bacakan, tentunya kalian senang ya mendengarkan dongeng tersebut. Apalagi kalau kalian mendengarkan dongeng tersebut sambil makan kue di rumah. Seperti yang Ibu punya di sini. Ibu di sini mempunyai gambar apa ini? Kue apa? Iya, ini adalah kue donat. Dan di sini Ibu punya kue donat. Ini kue donat ini ada berapa? Ini ada 1. Nah, ketika Ibu membaginya, memotongnya menjadi 2 bagian yang sama, ini ada berapa jadinya? Ini adalah setengah atau pecahan 1/2. Tapi ketika donat ini disatukan kembali, ini pecahan bukan? Ini bukan pecahan. Karena pecahan 1/2 itu ketika dipotong dan dibagi sama rata. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada gambar buah apa? Ini adalah gambar buah pisang. Nah, di sini Ibu punya buah pisang. Ini pisang ini ada berapa? Ini ada 1. Nah, ketika buah pisang ini Ibu potong menjadi 2 bagian yang sama, ini jadi berapa? Ini adalah 1/2 atau pecahan setengah. Tapi ketika pisang ini Ibu satukan kembali seperti ini pecahan bukan? Ini bukan pecahan. Nah, begitu juga dengan ini. Ini ada buah, ada gambar apa di sini? Ibu mempunyai gambar buah lemon. Di sini ada buah lemon. Ibu potong menjadi potong menjadi 2 bagian yang sama. Ketika Ibu memotong menjadi 2 bagian yang sama, maka ini adalah 1/2 atau pecahan setengah. Tapi ketika Ibu satukan kembali seperti ini pecahan bukan? Ini bukan pecahan. Tapi ketika seperti ini adalah pecahan 1/2 atau pecahan setengah. Nah, lalu ini di sini ada gambar apa ya? Ada gambar gelas berisi air. Nah, di sini ada Ibu mempunyai air dalam gelas ini. Lalu Ibu tuangkan ke sini. Dituangkan ke gelas satunya dengan isi yang sama. Nah, ketika Ibu telah menuangkan ke gelas satunya lagi dengan isi yang sama, ini adalah pecahan setengah. Di sini Ibu akan menggunting karton menjadi 4 bagian. Nah, nanti di rumah kalian akan mendengarkan
bunyi kuat ketika kalian menggunting kertas karton ini dengan cepat. Nah, sekarang kartonnya setelah dibagi dua. Nah, kalian bagi lagi menjadi 1/2 lagi. Nah, ketika kalian menggunting dengan lambat, kalian akan mendapatkan suara bunyi lemah. Sekarang kertas karton yang telah digunting menjadi 4 bagian sudah sebesar ini ya. Nah, sekarang kalian di rumah coba membuat bentuk-bentuk dari kertas lipat. Seperti ada gambar di sini, seperti bentuk lingkaran, bentuk segitiga, bentuk lonjong, bentuk jajaran genjang, dan juga bentuk persegi dan persegi panjang. Setelah tadi Ibu menggunting kertas lipat menjadi beberapa bentuk bangun datar dan Ibu tempelkan di kertas karton, maka hasilnya seperti ini. Di sini ada yang namanya apa ini? Di sini ada yang namanya lingkaran. Di sini ini adalah bangun datar persegi panjang. Ini bangun datar persegi 4. Nah, lalu ini ada yang namanya jajaran genjang. Dan yang terakhir ini adalah bangun datar segitiga. Nah, ketika Ibu membagi dua bentuk lingkaran ini menjadi setengah bagian ini merupakan pecahan 1/2 atau setengah. Tapi ketika Ibu buka kembali, ini adalah merupakan satu bagian. Begitupun dengan ini bangun datar segitiga. Ibu coba lipat menjadi 2 bagian. Nah, ini merupakan pecahan 1/2 atau setengah. Namun ketika Ibu buka kembali, ini merupakan satu bagian. Demikian juga dengan ini, persegi panjang. Ibu coba lipat lagi. Nah, ini adalah 1/2. Tapi ketika Ibu buka kembali, merupakan satu bagian. Nah, coba nanti kalian di rumah membuat seperti ini dan coba kalian tuliskan nama-nama bangun datar di bawahnya. Misalkan ini bentuknya lingkaran. Ini apa ya? Ini apa ya? Coba kalian di rumah buat seperti ini ya. Dan tugas selanjutnya, coba kalian lihat gambar di sebelah kanan Ibu. Di sini ada berbagai macam bentuk bangun datar. Yang pertama ada bentuk lingkaran, ada bentuk segitiga, persegi panjang, dan segi 4. Nah, kalian di rumah coba kalian isi di buku tugas kalian mana yang merupakan pecahan setengah. Nomor 1 pecahan setengah bukan, nomor 2 pecahan setengah bukan. Dari gambar yang telah diarsir. Demikian pembelajaran hari ini dari Ibu. Hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Tadi itu kita sudah mengenal apa yang namanya dongeng fabel. Apa itu dongeng fabel? Dongeng fabel adalah dongeng tentang binatang. Tadi itu kita membacakan dongeng fabel tentang ular dan tikus. Di sini kita tahu bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri. Nah, setelah itu
kita mengenal tentang pecahan 1/2 atau pecahan setengah. Selain itu juga, hari ini kita telah belajar mengenai bunyi kuat dan bunyi lemah. Ketika kalian tadi menggunting dengan cara cepat, itu menghasilkan bunyi yang kuat. Demikian juga sebaliknya, ketika kalian menggunting karton tadi dengan perlahan, akan menghasilkan bunyi yang lemah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa mengerti dan bisa memahami. Pesan Ibu untuk kalian, tetap semangat dalam belajar walaupun kalian melaksanakan pembelajaran secara online atau daring. Ingat, jaga selalu kesehatan dan patuhi 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Yuk kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di pertemuan pembelajaran Ibu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.